Halo semuanya, kembali lagi di Santuy Kos. Jadi, di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran matematika wajib kelas 11 dengan materi turunan fungsi aljabar ya. Jadi, untuk diketahui saja, turunan fungsi aljabar ini yang paling banyak materinya di semester 2 ini. Jadi, kita akan mungkin bahas secara perlahan-lahan, tidak secara sekaligus begitu. Jadi, kita masuk ke pengertian dan konsepnya dulu ya. Jadi, apa itu turunan? Turunan diartikan sebagai suatu perhitungan terhadap perubahan nilai fungsi karena perubahan pada variabelnya. Turunan juga disebut diferensial dan dinotasikan dengan f aksen x ya atau juga dy per dx ya. Jadi turunan itu suatu perubahan terhadap nilai fungsinya. Nah, perubahannya itu yang bagaimana gitu ya. Jadi kita lihat di konsep ini ya. Kita akan menggali konsep turunan. Jadi di sini kita punya sebuah kurva Y sama dengan fx ini yang berwarna biru sebuah kurva. Lalu di sini yang warna hitam ini kita punya sebuah garis AB ya. Ya, kita sebuah punya garis hitam di sini ya, sebuah garis linier. Di sini ada titik A ya dan titik B begitu. Jadi di sini kalau kita lihat ya, di sini di titik A ini ya, garis dan kurva ini saling berpotongan di titik A dan B. Jadi dia berpotongan di dua titik yang berlainan begitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat titik A ini ya, koordinatnya itu adalah x, fx. X dari mana dan fx-nya dari mana. Jadi di sini kalau fx itu biasa identik ya dengan sumbu y begitu. Jadi di sini kalau kita punya sebuah x di sini ya, misalnya ada angka 5 di sini atau angka berapapun. Jadi di sini ada x maka dia di sini memotong di titik fx gitu ya, di sini di titik A ini, maka notasinya adalah maaf maksudnya koordinatnya adalah x, fx. Yang kedua titik B ini ya di sini itu koordinatnya adalah x plus h, f dari x plus h. Mengapa demikian? Karena di sini jarak antara dari titik x ke x plus h itu adalah h. Maka yang di sini titik ini bisa kita ganti dengan x tambah h begitu ya, karena h ini adalah jarak dari titik ini menuju titik ini gitu ya. Ini dari titik ini menuju titik ini jaraknya adalah h ya, h sekian gitu ya, h satuan. Maka di sini bisa kita tulis x plus h. Kemudian karena x-nya adalah x plus h, maka f-nya juga mengikuti demikian ya. Kalau misalnya kelas 10 belajar fungsi komposisi atau fungsi, misalnya kalau sebuah fungsi fx sama dengan x ditambah 1, ketika variabelnya atau ya variabel yang diganti dengan A misalnya FA maka menjadi FA tambah 1 begitu ya. Jadi sama konsepnya di sini. Kalau di sini X-nya itu adalah X plus H maka di sini fungsinya menjadi Fx plus H gitu ya. Jadi ini titiknya X plus H, X plus H di sini ya. Lalu apa yang kita akan ambil dari gambar ini? Yang kita akan ambil dari gambar ini adalah kemiringan atau gradien daripada garis AB. Jadi di sini kalau kita lihat kita punya garis AB ya, ini. Nah, gradiennya itu dari sini ke sini. Nah, kita mau hitung gradiennya berapa. Ingat dulu kelas 8 kita pernah belajar gradien. Gradien itu rumusnya adalah delta Y dibagi dengan delta X. Begitu ya. Delta Y itu adalah perubahan pada sumbu Y, sedangkan delta X berarti perubahan pada sumbu X ya. Rumusnya sudah ditulis sedemikian. Jadi di sini untuk membantunya, di sini dilanjutkan begitu ya. Maka gradien atau kemiringan itu dilambangkan dengan M. Maka di sini gradien AB sama dengan fx plus h dikurangi fx per x plus h dikurangi x lah. Kenapa kita bisa mendapatkan angka ini ya? Kalau kita lihat di sini ya, jadi di sini itu jadi kita mulai dari sini begitu ya. Nah, jadi gradiennya ini adalah delta y, yang di sini adalah delta x begitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat misalkan kita punya titik A itu x1, y1 dan misalkan B itu adalah x2, y2. Maka di sini kita bisa data ya. Kalau x1 itu adalah x, x2-nya adalah x tambah h. Kemudian untuk y-nya, y1-nya itu adalah fx. Untuk y2-nya itu adalah fx tambah h begitu ya. Karena bisa ini ya karena ini. Kita misalkan dia sebagai ini ya. Nah, ini maka tinggal kita masukkan rumusnya saja. Jadi ini delta-nya itu adalah ini, delta y-nya dari sini ke sini, delta x-nya itu adalah dari sini ke sini, begitu ya. Nah, maka di sini kita bisa memperoleh bahwa
gradien garis AB itu bisa dilambangkan dengan fx plus h dikurang fx per x plus h dikurang x. Maka ini bisa kita sederhanakan bawahnya menjadi MAB fx plus h dikurang fx per h. Karena di sini x-nya sama-sama habis ya, x dikurangi dengan x. Nah, lalu apa yang kita akan lakukan selanjutnya? Ya, selanjutnya adalah kita akan membayangkan kalau misalnya titik A dan B ini saling berdekatan, gitu ya. Jadi B ini akan mendekati A hingga jarak antar titik H mendekati 0, begitu ya. Kalau ada kata-kata mendekati berarti kita akan menggunakan konsep limit. Nah, makanya dalam kurikulum maka limit itu dipelajari terlebih dahulu karena untuk menggali konsep turunan atau mendapatkan konsep turunan itu kita harus paham limit. Karena titik H-nya mendekati 0, kira-kira apa yang bakal terjadi? Nah, di sini kita punya ilustrasi lagi. Jadi bagaimana ilustrasinya itu bisa bekerja? Jadi di sini titik B-nya itu mendekati A sehingga H ini akan menuju 0, begitu ya. Karena kalau titik B-nya mendekati A maka dia tidak punya jarak lagi, begitu ya. Nah, maka di sini apa yang bisa kita simpulkan? Karena nilai H mendekati 0, maka kita bisa pakai konsep limit. Nah, perlu untuk diingat bahwa gradien garis ini itu tidak berubah. Dia titiknya itu hanya berdekatan saja, tetapi gradiennya itu tidak berubah. Nah, maka bisa kita simpulkan bahwa gradien AB yang sekarang ini tidak berpotongan lagi dengan kurva fx, tetapi dia menyinggung, begitu ya, menyinggung kurva ini, begitu ya. Nah, maka gradien garis singgungnya itu adalah limit H mendekati 0 dari delta Y per delta X, atau yang tadi kita sudah peroleh, itu adalah fx plus H min fx per H, gitu ya. Jadi yang kita ganti ini semua menjadi yang sudah kita dapat tadi. Nah, perlu untuk kita ketahui bahwa gradien garis singgung ini adalah turunan fungsi, gitu ya. Jadi nanti di pelajaran selanjutnya kita akan belajar juga penerapan pada turunan. Nah, salah satu penerapannya adalah mencari gradien garis singgung pada kurva. Nah, maka bisa kita tulis di sini bahwa gradien AB adalah f aksen dari E, begitu ya. Nah, jadi rumus turunan itu bisa kita dapatkan apa? Maka berdasarkan analisis kita barusan, maka kita bisa simpulkan bahwa definisi turunan atau ya definisi turunan itu sendiri adalah f aksen x, ya, karena dinotasikan demikian adalah limit h mendekati 0 dari fx tambah h dikurangi fx per h. Nah, menurut para ilmuwan dan para matematikawan itu cara ini itu tidak efektif karena terlalu panjang, gitu ya. Maka kita membutuhkan suatu formula khusus. Bagaimana kita mendapatkan formulanya? Kita akan mencoba beberapa fungsi. Di sini ada fungsi yang konstan, fungsi linier, dan ada fungsi kuadrat juga di sini ya. Dengan menggunakan definisi turunan, tentukan turunan dari fungsi berikut. Ya, jadi di sini kita akan mengerjakan satu persatu. Nah, di sini untuk fx sama dengan 5, kita perlu catat suatu catatan bahwa fx sama dengan 5 merupakan fungsi yang konstan ya, atau tetap. Jadi fx sama dengan 5 itu fungsinya itu adalah y sama dengan 5. Jadi sebenarnya grafik fungsinya itu konstan. Jadi kalau kita misalkan gambar sumbu di sini ya, di sini sumbu x, di sumbu y, ya, y sama dengan 5, maka di sini 5 misalnya. Nah, maka 5 di sini ya ini terus garisnya. Maka dia konstan, tidak akan ada perubahan di situ ya. Maka fx plus h itu nilainya juga 5 atau dia tetap nilainya. Nah, kita pakai konsep turunan tadi, maka f aksen x itu adalah limit dari h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx per h. Begitu. Maka di sini turunannya limit h mendekati 0, fx plus hanya 5, fx-nya 5, itu per h. Oke, maka f aksen x itu sama dengan limit h menuju 0 dari 0 per h. Maka bisa dihitung ini. Maka limit h menuju 0 itu adalah 0. Maka turunannya adalah 0. Kenapa demikian? Karena di dalam sifat-sifat limit, kita belajar bahwa suatu limit ketika x mendekati sebuah konstanta dari sebuah C, begitu ya, dari sebuah konstanta C, x mendekati A, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri. Maka di sini kalau limit H menuju 0, dari 0, maka dia tetap 0, gitu ya. Maka turunannya itu adalah 0. Ya, jadi turunan dari fx sama dengan 5 itu adalah 0, begitu ya. Kita akan coba yang linear. Nah, di sini kita akan coba di sini
Kalau di sini fx-nya sama dengan 2x plus 1, maka kita butuh fx plus h di sini. Fx plus h-nya maka akan menjadi 2, x-nya diganti dengan x plus h, ditambah 1, ya, di h. Maka di sini, saya hapus. Maka di sini menjadi 2x tambah 2h ditambah dengan 1. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja turunan dari x, f(x) adalah limit dari h menuju 0 dari fx tambah h dikurang fx per h. Nah, maka di sini f(x) limit h menuju 0, tadi kita sudah data bahwa ini nilainya adalah ini, 2x tambah 2h tambah 1 dikurang dengan 2x tambah 1 dibagi dengan h. Maka ini menjadi aksen x yang di dalam kurung itu kita bisa kalikan masuk. Maka ini yang depannya tetap begini ya, 2h tambah 1 min 2x kurang 1 per h. Di sini kita lihat ini sama-sama habis ya. Jadi ini sama-sama habis 2x dengan 2x, 1 dengan 1. Maka di sini tersisanya apa? Turunan f aksen x itu limit h menuju 0 dari 2h per h. Nah, maka di sini f aksen x, nah ini limit h menuju 0 dari 2. Sama dengan tadi, karena ini mendekati suatu konstanta, bukan suatu fungsi, maka nilai limitnya itu untuk x mendekati apapun, maka hasilnya akan sama dengan konstanta itu sendiri. Maka turunannya adalah 2. Ya, begitu. Kemudian yang terakhir, dan yang mungkin yang cukup untuk sulit ya bagi kita. Nah, di sini kita data dulu fx tambah h. Begitu. Nah, maka di sini jadi x plus h kuadrat ditambah 2 kali x plus h ditambah dengan 3. Maka di sini jadi x kuadrat plus 2hx gitu ya, ditambah dengan h kuadrat ditambah 2x tambah 2h begitu ditambah 3. Nah, baru kita akan mencoba untuk mencari nilai fungsinya, turunannya. Oke. Berarti ini limit. Langsung saja ya, kita akan mengeluarkan yang ini dengan yang ini. Maka ini menjadi x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat plus 2x tambah 2h tambah 3. Kita kurangkan dengan x kuadrat plus 2x tambah 3 per h. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada yang habis. Jadi ini habis ya. Kemudian ini juga habis. Dan ini juga habis. Gitu ya. Jadi yang tersisa hanyalah ini. Ya, saya beli warna hitam ya. Yang tersisa itu ini, dan ini ya. Maka kita bisa tulis dari pangkat tertinggi dulu. 2hx tambah dengan h per h. Oke. Kalau kita substitusi di sini, maka ini akan menimbulkan 0 per 0. Yang dalam limit berarti itu adalah bentuk yang tak tentu. Dan kita sangat menghindari bentuk tak tentu ini. Maka kita akan lakukan pemfaktoran begitu ya. Kita akan lakukan pemfaktoran. Jadi kita akan menggunakan h. Jadi h di sini h plus 2x tambah 1 ya per h. Begitu ya. Nah, maka di sini hanya bisa kita cari. Nah, sehingga setelah itu bagaimana? Nah, kita akan substitusikan h sama mendekati 0 ini ke h yang sebelah sini. Maka di sini jadi 0 tambah 2x tambah, oh maaf, di sini ada kesalahan ya. Di sini ini 2h seharusnya. Oke. Oke, di sini seharusnya ada 2h. Maka di sini jadi 2. Nah, maka di sini 2 karena limit hanya mendekati 0, maka di sini ada h ya. Seperti biasa setelah difaktorkan baru kita substitusi nilainya seperti kita belajar limit, maka turunannya itu adalah 2x ditambah dengan 2. Begitu. Ya, jadi turunan dari fungsinya adalah 2x tambah dengan 2.
Nah, ya emang cara ini sangat tidak efektif ya, sangat panjang sekali ya dengan hasilnya itu cuma 2x plus 2 gitu ya. Nah, maka setelah kita mendapatkan beberapa contoh soal ini dengan menggunakan definisi turunan, apa yang bisa kita simpulkan? Nah, jadi di sini setelah kita menerapkan definisi turunan, jawabannya adalah f aksen x sama dengan 0, f aksen x sama dengan 2, dan f aksen x sama dengan 2x tambah 2. Nah, di sini kalau kita lihat untuk fungsi yang konstan, ya fx sama dengan c, maka turunannya adalah 0. Karena suatu konstanta itu dia tidak punya turunan. Untuk fungsi linear ax plus b, turunannya adalah a. Begitu ya. B-nya tidak punya turunan karena dia sebuah konstanta. Begitu ya. Nah, kemudian untuk fungsi kuadrat, fx sama dengan ax pangkat n, maka f aksen x sama dengan n dikali axn min 1. Contohnya di sini tadi kan f x sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 3. Nah, maka turunannya ini ya kita turunkan pangkatnya ke depan jadi 2 kali 1 ya. A-nya kan 1 ya di sini kan tidak ada konstanta jadi kita biarkan saja atau boleh tulis boleh. Nah, ini x. Nah, pangkatnya dikurangi 1. 1 gitu ya. Nah, ditambah dengan 2x. X itu pangkat 1 di sini. Nah, maka 1-nya pindah ke depan, di sini ada angka 2x. 1 dikurang 1, 1 dikurang 1, 0. Kalau kita ingat bahwa x pangkat 0 itu 1, maka f aksen x ini menjadi 2x ditambah dengan 2. Nah, sama dengan yang kita dapatkan tadi. Gitu. Nah, ini adalah rumus umum dari turunan ya. Jadi yang kita perlu ingat itu sebenarnya rumus ini saja. Tadi itu hanya pengenalan bagaimana kita bisa mengenal konsep turunan itu bagaimana. Dengan rumus umum turunan ini kita bisa mencari turunan fungsi dengan lebih cepat dan lebih efisien ya. Dan nanti bentuknya juga akan lebih rumit pastinya daripada yang tadi begitu. Nah, maka yang kita perlu ingat adalah ini begitu ya. Yang kita ingat juga bahwa suatu konstanta itu tidak punya turunan. Yang hanya punya turunan itu yang ada variabel x-nya saja. Kalau dia diturunkan terhadap x gitu. Nah, di sini kita punya contoh soal di sini ya. Mungkin kelihatannya cukup rumit ya, tapi kita bisa kerjakan ini. Oke. Di sini fx sama dengan 4x kuadrat dikurangi 3x tambah 5, maka turunannya langsung saja. Ya, tipsnya adalah pangkat dipindah ke depan, berarti ini 2 kali 4x. Pangkatnya dikurangi 1, jadi ini 4x pangkat 1. Nah, kalau misalnya kita ketemu bentuk seperti ini, sebenarnya ini langsung saja itu min 3. Ya, karena tadi di fungsi linear dikatakan bahwa fungsi linear begitu, ax plus b, maka turunannya adalah a. Jadi hanya sisa koefisiennya saja ya, gitu. Kalau dia pangkatnya pangkat 1 di sini ya. Nah, maka di sini turunannya itu menjadi 8x dikurangi dengan 3. Kemudian di sini f aksen x-nya dari fungsi 3x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 8x tambah 3. Ini pangkatnya pindah ke depan. Pangkatnya dikurang 1 maka jadi 2. Ini dikurang dengan 2, 2-nya pindah ke depan. 2x pangkatnya dikurangi 1, 2 kurang 1 itu 1. Nah, ini 1 begitu. Nah, ini ada bentuk ini berarti ini jadi min 8 turunannya karena ini x-nya pangkat 1 ya. Ini tinggal sisa koefisiennya saja begitu, sedangkan ini tidak punya turunannya. Ini tidak punya, dan ini juga tidak punya turunan. Nah, maka di sini menjadi 9x kuadrat min 4x kurang 8. Ketika misalnya ada soal yang menanyakan seperti ini, misalnya ditanyakan f double aksen. Nah, bagaimana ini? F double aksen itu berarti turunannya turunan 2 kali ya. Ya, harusnya soalnya juga kurang lengkap soalnya sudah sini ya. Oh, lengkap ternyata soalnya. Turunan pertama. Kalau F double aksen berarti itu turunan kedua. Artinya dari Fx kita turunkan ke turunan pertama. Dari turunan pertama kita turunkan lagi fungsinya ke turunan yang kedua. Nah, maka fungsi ini ketika misalnya ditanyakan F double aksen, kita turunkan fungsi ini. Maka ini menjadi 2 kali 9x pangkat 1 dikurangi dengan 4. Maka turunan keduanya itu adalah 18x dikurangi dengan 4. Ya, begitu. Nah, untuk soal ini mungkin cukup rumit ya. Nah, kita lihat dulu bagaimana cara pengerjaannya. Lihat di sini, sepaman x pangkat 4 dikurangi 3 angka pangkat 3 dari x kuadrat tambah 2x
min 2 per angka X. Nah, ini kita butuhkan sifat-sifat eksponen. Gitu ya. Nah, di sini kita akan coba hitung ya. Maka ini pangkatnya pindah ke depan, jadi 4 dikali 1/4 X pangkat 3, begitu ya. Karena ini dikurangi 1. Nah, mungkin bentuk ini bisa saya sederhanakan dulu ya. Jadi jangan bentuknya kayak gini. Ya, kalau kita ingat tuh di sini adalah kalau kita punya A pangkat N, maka ini bisa kita ubah menjadi seper A pangkat min N. Atau juga A pangkat min N bisa kita ubah menjadi seper A pangkat N. Kemudian ketika kita punya sebuah bentuk seperti ini, maka bentuk eksponennya itu adalah A pangkat M dibagi dengan N. Nah, maka di sini kita bisa sederhanakan bentuknya dulu. Maka ini jadi 1/4 X pangkat 4 dikurangi dengan 3X. Nah, X-nya ini 2/3 di sini ya, karena 2-nya ini di dalam, 3-nya di luar. Jadi M per N. Begitu. Ditambah dengan 2X, ini sudah bagus. Nah, ini akar itu pangkat setengah ya. Akar itu pangkat setengah. Jadi X pangkat dengan setengah. Begitu. Ya. Ini kita sederhanakan lagi. Nah, karena ini pangkatnya di bawah, ketika kita naikkan ke atas, ya, A pangkat N, kita naikkan ke atas, maka pangkatnya jadi negatif. Maka ini jadi 2X pangkat negatif setengah. Nah, baru dari sini kita akan mulai turunkan. Ya, F aksen X. Nah, berarti ini 4 dikali dengan 1/4, X pangkat 3, pangkat ini kurang 1. Nah, ini berarti 2/3 kita kalikan dengan 3. X-nya pangkat berapa? 2/3 dikurangi dengan 1 berarti. Berarti 2/3 dikurangi dengan 1, kita tes begitu dulu, ditambah 2, begitu ya, karena ini X. Kemudian, kita, ini kan, maaf, sini minus ya. Jadi di sini min setengahnya itu kita turunkan ya. Jadi sini min setengah 2X min setengah dikurangi dengan 1. Begitu. Nah, maka apa kelanjutannya setelah ini? Ini bisa kita sederhanakan menjadi F aksen X sama dengan X pangkat 3 dikurangi dengan 2X pangkat berapa? Nah, di sini 2/3 dikurang 1. 1 itu adalah 3/3. Maka 2 dikurang 3 itu negatif 1. Maka di sini negatif 1/3. Ya. Oh, sorry. Ternyata ini 2-nya ketinggalan di sini ya. Saya hapus tadi. Tambah 2 dikurang setengah 2X min setengah kurang 1. Nah, maka di sini ditambah 2, ini jadi plus. Ini setengah dikalikan dengan 2, maka ini menjadi 1. 1 dikali X itu X, ya. X pangkat min setengah kurang 1, berarti negatif 3/2. Karena ini negatif 1, 1 itu 2/2, maka negatif 1 dikurang 2, maka ini negatif 3/2. Nah, mungkin dalam bentuk ini sudah boleh selesai, tapi ketika misalnya gurunya tidak mau pangkat negatif, ya, maka di sini diubah saja. Nah, ini berarti menjadi, karena pangkat negatif, maka ini menjadi per, kemudian ini juga menjadi per. Nah, begitu. Nah, baru kemudian kita buat dalam bentuk akar ya. Jadi di sini X pangkat 3 dikurang 2, akar pangkat 3 dari X ditambah 2 ditambah dengan 1/3 akar pangkat 3 dari X kuadrat. Maaf. Di sini akar dari X pangkat 3. Gitu ya. Jadi ini turunannya. Di sini saya tuliskan lagi aja. Jadi di sini F aksen X itu adalah X pangkat 3
dikurangi 2 per akar pangkat 3 dari X ditambah 2 ditambah akar pangkat dari X pangkat 3. Ya, ini adalah jawabannya. Dan yang soal terakhir ini relatif lebih mudah. Nah, kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini kita harus kalikan masuk dulu. Tidak boleh kita menurunkan ini, terus turunkan ini baru dikalikan. Tapi kita harus kalikan masuk dulu. Maka ini menjadi X pangkat 3 ya. Di sini kalikan, terus ditambah dengan 3X. Kemudian dikurangi dengan X kuadrat. Dan yang tadi dikurangi dengan 3. Nah, ini kita rapikan dulu ya dari pangkat yang tertinggi biar enak melihatnya. X pangkat 3 dikurangi X kuadrat tambah 3X kurang 3. Nah, maka turunannya seperti biasa saja kita kerjakan. Maka ini 3 dikalikan dengan X pangkat 2, pangkatnya dikurang dengan 1, dikurang 2 X pangkat 1, 2 dikurang 1, tambah 3. Ya, maka F turunannya itu adalah 3X kuadrat, ya benar 3X kuadrat, dikurang 2X, tambah 3. Nah, ini adalah jawabannya. Oke, saya rasa sekian dulu untuk presentasi saya. Nanti kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih dan selamat mengerjakan tugas-tugas Anda yang berikutnya.